Efek merokok vape bukan pada paru, tapi juga diabetes. Vape itu sebenarnya mereka ciptakan untuk memfasilitasi perokok yang beralih dari rokok menuju vape ya. Elektrik ya. Itu elektrik ya. Di situ vape beresiko kesehatan serius. Pernah ada orang yang diabetes itu dia sampai matanya nggak bisa ngelihat. Walaupun matanya dibuka tapi nggak bisa melihat. Kalau nggak ngerokok disebutnya kurang bergaul dan sebagainya. Jadi salah besar bagi anak muda. Coba ubah gaya hidupnya tadi ya. Mending beli makanan yang sehat, mending beli buah-buahan, atau juga lakukan olahraga, tidur teratur dan lain sebagainya. Ada terapi yang membantu menjaga metabolisme tubuh. Salah satunya adalah bekam. Nah, bekam di sini membantu mengeluarkan darah-darah kental, memperbaiki peredaran darah, dan juga menjaga kadar gula darah akan tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Kembali lagi di podcast Bincang Sehat bersama Ustadz Bekam. Oke, seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu terkini, khususnya di bidang kesehatan dan juga Tibun Nabawi, yang pastinya kita akan belajar yang namanya sehat ala Rasulullah. Oke, hari ini kita ada dua topik penting ya. Yang pertama nanti kita akan bahas nih yang lagi booming dan juga lagi dibicarakan ya di seluruh mancanegara atau dunia, khususnya di Indonesia juga, yaitu tentang vape atau rokok elektrik yang ternyata tidak hanya berbahaya bagi paru-paru tapi juga bisa meningkatkan risiko diabetes. Nah, yang kedua tentang obat hipertensi nih, kita akan bahas mengenai kalau tekanan darah normal apakah obatnya harus diminum atau tidak. Oke, seperti biasa saya bersama Pak Rifki akan kita diskusi banyak ya. Nah, ini Pak, ada berita yang pertama yaitu kita lihat, nah, efek merokok vape bukan pada paru tapi juga diabetes. Nah, fenomena ini makin rusak ya di kalangan remaja. Nah, data terbaru ini ada 22% siswa 15-16 tahun itu rutin menggunakan vape. Apa sebenarnya yang membuat vape begitu populer, Pak? Oke, betul sekali ya. Perlu kita ketahui bahwasannya juga efek vape juga bukan hanya untuk bagi paru-paru ya. Bisa juga ada diabetesnya. Nah, vape itu lebih populer karena dianggap lebih modern ya daripada rokok sendiri ya. Memang punya rasa yang bervariasi, itu anak muda suka tuh yang rasa-rasa kan. Kemudian juga dipasarkannya tuh seolah-olah lebih aman dari rokok. Nah, banyak yang mencoba akhirnya kemudian juga terus ketagihan. Nah, di lain sisi, vape itu sebenarnya mereka ciptakan untuk memfasilitasi perokok yang beralih dari rokok menuju vape ya. Elektrik ya. Itu elektrik ya di situ. Tapi ada beberapa vape yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bahkan mungkin memang vape juga udah mulai cenderung negatif ya, tapi ini lebih negatif lagi karena jelek pabrikannya dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi faktanya yang kita tahu ya, di berita ini juga dijelaskan bahwasannya yang klaim lebih aman itu tidak sepenuhnya benar. Gitu. Cairan vape ini kan berupa cairan yang mengandung nikotin, kemudian juga mungkin ada zat adiktif ya, kimia lain dan ada logamnya karena kan memang di situ diteteskan kepada vape logam ya, kemudian juga bahan-bahan lainnya. Nah, ini yang berbahaya, tentunya berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi meskipun tidak menghasilkan tar seperti rokok, tapi efeknya jangka panjang tetap bisa merusak kesehatan. Oke, jadi kan banyak anggapannya nih, vape itu lebih aman nih daripada rokok. Jadi itu mitos ya, kalau ada anggapan seperti itu? Ya, strateginya pemasarannya saja mungkin ya. Kalau dilihat dari riset, justru makin banyak buktinya bahwa vape beresiko kesehatan serius. Oke, nah ada juga ya, mungkin ada info buat kita nih, juga buat para penonton podcast kali ini. Ada nggak penelitian yang mengaitkan vape
dengan resiko diabetes. Dan kita kan biasanya bahas diabetes itu karena gula, karena banyak makan yang manis-manis gitu. Nah, vape ini termasuk sih salah satu dari penyebab diabetes gitu? Ya, justru memang di dalam cairan vape ini kan memang manis biasanya itu, sehingga mengandung gula. Nah, tentu juga ada beberapa penelitian, salah satunya itu yang ada di berita tersebut, itu ada di American Journal of Preventive Medicine Focus yang mengupakan bahwasannya penggunaan vape itu berisiko 7% lebih tinggi mengalami pre-diabetes dibanding mereka yang tidak merokok. Nah, untuk perbandingannya mungkin bisa dijelaskan, nanti bisa ditampilkan juga. Vape saja 7% risikonya ya kan, naik 7% untuk pre-diabetes. Kemudian kalau misalkan rokok biasa itu kurang lebih risikonya 15%. Memang lebih rendah dari rokok ya. Dan kalau misalkan digabung dua-duanya bisa berakibat fatal juga tuh. 7 tambah 15 kurang lebih 28% ya. Ini hampir 2 kali lipatnya ya. Iya. Dari vape biasa. Ini yang angka yang signifikan ya, walaupun terlihat sepele cuma 7% gitu kan. Tapi kan demi pencegahan kita, apa salahnya kita menghindari daripada kita mencoba-coba yang tidak perlu gitu. Efek vape juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh, kemudian terutama pada pengaturan gula darah. Oke, berarti bahaya utama dari vape ini kan biasanya bahayanya buat paru-paru aja ya, tapi ternyata juga bisa memicu penyakit kronis yang lainnya seperti diabetes gitu ya. Betul sekali, kalau prediabetes dibiarkan itu bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2 minimalnya. Kemudian yang kita tahu, diabetes itu bukan penyakit yang sederhana tuh. Karena penyakit ini termasuk penyakit kronis yang bisa merusak organ penting di ginjal, jantung, saraf, bahkan hingga mata. Pernah ada orang yang diabetes itu dia sampai matanya nggak bisa ngelihat. Walaupun matanya dibuka tapi nggak bisa melihat karena dia kena saraf di matanya. Itu sih kalau menurut saya. Dalam laporan tadi di berita ini juga ternyata ada faktor-faktor lain nih mengenai dampak ataupun resiko dari vape seperti obesitas, ekonomi, dan juga etnis nih, sampai ke etnis. Nah, ini bisa dijelaskan loh. Ya, riset menunjukkan bahwasannya kelompok dengan kelebihan berat badan, kemudian juga ekonominya rendah, atau berasal dari etnis tertentu ya, lebih rentan karena diabetes akibat vape juga bisa. Kemudian juga ini bukan berarti juga masalah vape ya, tetapi juga tentang masalah individu. Nah, di sini juga berdampak pada masalah kesehatan secara luas. Situ. Apalagi kalau sekarang ya, zamannya anak-anak muda, anak-anak remaja yang mungkin mengikuti gaya-gaya sehat, gaya hidup sehat yang serba instan. Yaudah, saya mau pengen beli vape, beli rokok dan sebagainya. Seperti itu dianggapnya lebih keren, lebih baik ya. Kalau nggak ngerokok disebutnya kurang bergaul dan sebagainya. Jadi salah besar bagi anak muda. Ngelihat dulu juga dari faktor ekonomi juga. Rokok sekarang tuh luar biasa ya harganya. Bisa buat makan 2 kali. Buat makan 2 kali dan sebagainya. Nah, itu daripada merokok mending lihat dulu ekonomi kita. Kita lebih baik menggunakannya buat makan ketimbang buat rokok. Oke, nah jadi ini beneran sebagai ancaman ya dari generasi anak muda yang sekarang ini. Memang tidak sepenuhnya jelek ya, tidak sepenuhnya jelek. Ini adalah inovasi dari rokok, kemudian ada vape, terus ada lagi tuh yang setelah vape itu yang terbaru. Nah, itu salah satunya inovasi juga. Bahkan kalau tidak salah saya pernah membaca itu Philip Morris yang perusahaan Marlboro itu dia visi misinya itu no cigarette. Dan cigarette itu tanpa rokok pada tahun 2030 kurang lebih ya. Bahasanya seperti itu. Dia perusahaan rokok tapi dia mempunyai visi misi anti rokok. Luar biasa sekali. Itu berarti Marlboro itu juga peduli akan kesehatan walaupun dia jual rokok gitu. Iya, oke.
Nah, kalau udah terjadi seperti itu nih Pak, kan udah banyak anak-anak muda, nah pencegahannya mungkin bisa dibantu jelaskan ke para audiens. Ya, ini kan terkait kepada anak muda ya di sini ya. Karena memang anak muda sendiri dari mulai mungkin SMP, SMA ya, yang belum bisa mencari uang pribadi ya, masih minta kepada orang tuanya. Itu yang pertama kita lakukan adalah edukasi ya, edukasi pemahaman kepada anak-anak kita bahwasanya vape itu masih belum aman untuk umur sekian. Yang kedua itu coba ubah gaya hidupnya tadi ya, mending beli makanan yang sehat, mending beli buah-buahan, atau juga lakukan olahraga, tidur teratur dan lain sebagainya. Ketiga, dari sisi tibu nabawi mungkin ya, ada terapi yang membantu menjaga metabolisme tubuh nih. Salah satunya adalah bekam. Nah, bekam di sini membantu mengeluarkan darah-darah kental, memperbaiki peredaran darah, dan juga menjaga kadar gula darah akan tetap stabil. Nah, misalkan kalau udah kecanduan tuh, yang sering rokok, yang sering nge-vape, bisa tuh berbekam di pusat bekam. Ya. Itu bisa diambil darahnya, kemudian juga darah kotor dan sebagainya. Nah, itu sekilas ya. Kemudian juga bisa juga kita mengkonsumsi herbal, ya, terutama herbal madu, kemudian juga habatus sauda ataupun jahe. Nah, coba deh di pusat bekam kayaknya ada semua deh. Ada semua ya. Oke, berarti yang mau tanya-tanya herbal juga bisa cek ya, datang ke pusat bekam.